Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kembali lagi dengan saya Oktarina di channel Oktarina Activities. Hari ini akan memberikan materi tentang demonstrative pronoun. Saya mau nanya ya sama adik-adik, tahu nggak apa itu demonstrative pronoun? Oke, demonstrative pronoun yaitu dia adalah kata tunjuk kata benda ya. Jadi selama ini kita selalu menggunakan dalam bahasa Indonesia yaitu ini dan itu, ini dan itu. Nah, ini dan itu dalam bahasa Indonesia kita nggak tahu itu jumlahnya jamak atau tunggal atau banyak atau lebih dari satu atau lebih dari satu. Nah, di dalam bahasa Inggris demonstrative pronoun atau juga materi yang kita bahas yaitu tentang ini dan itu ternyata dibagi menjadi 4 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materinya. Demonstrative pronoun ya, ternyata dia dibagi menjadi 4. Ada this, ada that, ada this, ada those. Jadi ada 4 dia. Nah, this dan that ini artinya this ini, that itu, sedangkan this dan those itu artinya sama-sama itu. Yang membedakannya yaitu kalau this, nah ini adalah this, ini, that, itu untuk tunggal. Jadi biasanya kalau kita menunjuk satu benda, kalau dalam bahasa Indonesia itu loh pensilku, itu loh bukuku, tetapi di dalam bahasa Inggris jumlahnya itu menjadi acuan. Apakah kita harus menggunakan this atau menggunakan that? Beda ya penggunaannya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia sih gampang aja. Ini pensilku, ini pulpenku. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau pulpennya hanya ada satu, berarti dia tunggal. Kalau dia pulpennya lebih dari satu, berarti dia jamak. Terus penggunaannya berbeda. Nah, di dalam demonstrative pronoun ini akan saya bahas perbedaannya. Oke, kita balik lagi ke materi yang tadi sudah saya sampaikan. This ini. That itu. Ini adalah tunggal. This tunggal itu digunakan untuk kata tunjuknya itu dekat. Sedangkan that itu juga tunggal, tapi kata tunjuknya itu untuk kita menunjukkan kata benda itu jauh. Misalkan, ini pensilku. This is my pencil. Nah, kalau kita mau menunjukkan benda itu jauh pensilnya di sana di meja misalnya, kita nggak menggunakan this lagi, tetapi kita menggunakan that. That is my pencil. Jadi kalau pensilnya itu dekat, kita pegang nih, dekat dari kita nih. Nah, ini namanya kita ngomongnya menggunakan this. This is my pencil. This is my pencil. Tetapi kalau pensil itu berada di table sana, di sebelah sana, ibu menunjukkannya seperti ini. That is my pencil. Jadi kata tunjuknya jauh. Jadi kalau
This is itu dekat, sedangkan that is itu jauh. Dan itu bendanya hanya ada satu. Kalau nanti bendanya kalau sudah ada dua, kita nggak bisa lagi menggunakan this dan that. Nah, itu bedanya. Nah, oke. Tadi contohnya. Oke, contohnya misalnya apa lagi ya? Misalnya contohnya buku. Bukunya misalnya ada satu. Bukunya saya pegang nih. Jadi saya ngomongnya this is my book. Oke, kalau bukunya ini dekat dari saya ngomongnya this is my book. Tapi kalau buku itu misalkan jauh di sana, nah itu saya ngomongnya that is my book atau that is your book. Ya, kalau bukunya itu cuma satu loh, tapi kalau bukunya cuma nanti ada dua, itu beda lagi kata tunjuknya. Dia tidak menggunakan this dan that lagi, tapi dia menggunakan this dan those. Ya, jadi dia ada empat, ada this, that, this, those. Ya, ada empat. Nah, this tadi untuk tunggal, kata tunjuk dekat. That itu juga tunggal, tapi untuk kata tunjuk jauh. Sekarang, ya, ini sama-sama tunggal. Bedanya dekat dan jauh. Dan sekarang balik ke sini. Ini adalah this, those. Oke. This, those. This ini itu. Those itu juga itu. Sama dong. Ya, kata tunjuknya sama-sama itu. Bedanya yang tadi itu di sini itunya jauh, yang di sini untuk tunggal, yang di sini untuk jamak. Nah, this dan those ini kedua-duanya itu untuk jamak, tapi penggunaannya juga berbeda. This itu untuk bendanya jamak dekat, those itu untuk jamak jauh. Oke ya, saya ulangi lagi ya. This ini untuk tunggal. Tunggal itu hanya ada satu loh. Jadi yang namanya tunggal itu satu. A book. Dia acuannya ada di situ. Atau an. Oke. A book. Oke ya. Nah, ini ada tunggal. Kalau dia jamak berarti buku itu lebih dari satu. Berarti dia ada berapa dong? Ada dua atau lebih. Ya. Jadi kalau tunggal, anak tunggal berarti anaknya dia anak satu-satunya di rumahnya. Kamu anak yang keberapa? Sering ditanya seperti itu. Saya anak tunggal, Bu. Berarti saya anak satu-satunya di rumah itu. Oke. Sedangkan jamak itu lebih dari satu. Berarti ada 2, 3 dan seterusnya. Oke. This itu jamak. This itu jamaknya dekat. Those itu jamaknya jauh. Contohnya this. Oke. This dan those ya. Kita sekarang menggunakan this dan those. Kalau tadi itu this, kita kan belajar to be ya. Kita belajar to be, kalau dia misalnya itu tunggal, dia menggunakan to be-nya is. Tetapi kalau dia jamak, dia pasti menggunakan to be-nya are ya. Jadi kalau kita menggunakan I am, he, she, it is, we, you, they are. Jadi kita biasanya to be-nya itu kita
kita sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya itu 2, berarti dia menggunakan are. Kalau subjeknya itu hanya 1, kita menggunakan to be-nya is, ya. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Kita menggunakan this dan those. Kalau tadi di sini this, yang ini this, kita menggunakan to be-nya this is. That-nya juga kita menggunakan that is, oke? Ya. This is my pen, oke. That is my pen, oke. Oke ya. This is my pen. This is my pen. Pennya ada 1. And that is my pen. Ya, itu pensilnya jauh, itu juga cuma ada 1. But it's different dengan this and those. The example. Di sini dia menggunakan is ya. Ya, di sini dia menggunakan is. But kalau kamu menggunakan this, dia to be-nya tidak menggunakan is lagi, karena dia jamak. Bendanya kan jamak ya, dia lebih dari 1. So, kamu harus menggunakan to be-nya yaitu are. Berarti ini salah ya, kalau dia menggunakan is ya, salah ya. Berarti these are my pencil. Oke. These are my pencil. Oke, ada berapa pensilnya? Ada 2. Karena kenapa? Because is jamak. Ya. Dia lebih dari 1. Jadi dia to be-nya menggunakan are. Oke. Ini saya menunjukkan ini adalah pensil saya. Ini saya pegang nih pensilnya nih. Dengan saya, dekat kan? Dekat nih dari saya nih. Oke. Jika saya taruh pensil itu pensil ini di sebelah sana, di sebelah meja kalian, saya nggak ngomongnya this is lagi, tidak menggunakan these are lagi, tetapi saya menggunakan those are my pencil. Okay? Do you understand? Okay, I'm repeat again ya. Saya akan ulangi lagi. Materi ini sebenarnya simpel, sederhana. Tetapi saat nanti waktu kalian masuk ke latihan soal, exercise ya, soal, kalian akan sulit karena ada pilihan jawaban misalnya this, that, those sama this tadi. Jadi benar-benar harus paham perbedaannya. Sebenarnya gampang aja, kalian cuma mencari tahu subjeknya itu tunggal atau jamak. Mencari tahu tunggal atau jamak dan posisinya itu ada di mana di soal itu. Misalkan ini adalah payungku dan itu adalah payungmu. Ya, ini adalah pulpenku dan itu adalah pulpenmu. Mudah ya, sebenarnya ya. Kita balik ke bahasa Indonesia, misalnya ini punyaku dan itu punya kamu. Nah, itu biasanya bahasa yang sering kita pakai kalau sama teman ya, sama siapapun yang menunjukkan itu kepunyaan kalian. Oke. Kita ulang ya dari materi yang dari this tadi ya. Oke. This dan that. This dan that. This itu untuk tunggal, tapi dia itu bendanya dekat.
Sedangkan that itu juga tunggal, tetapi dia bendanya itu jauh, ya. Terus to be-nya yang dipakai dia menggunakan is. Ingat, is. This is, that is. Ingat, Bu, misalkan ada pertanyaan, ciri-ciri kata benda itu tunggal itu dari mana sih Bu lihatnya? Oke. Kalau dia ciri-ciri kata benda itu tunggal berarti hanya ada satu ya. Yang sering kalian sering lupa itu gimana sih cara membedakannya ini tunggal atau jamak ya? Oke. Kalau misalnya ada kata book, di sini juga ada kata book. Ada dua nih, book, book. Tetapi yang di sini ditambah s. Yang atasnya nggak ada s. Ini sama-sama buku, benar kan? Sama-sama buku kan? Book, books. Book, books. Yang di bawah ini book, yang di bawah ini, yang di atas ini books, yang di bawah adalah books. Book, books. Ya. Yang di atas dia tidak ada huruf S di belakangnya. Nah, nggak ada kan huruf S kan di sini. Sedangkan yang di kata bawah ini dia ada huruf S-nya. Benar kan? Ada huruf S kan? Berarti yang di atas adalah tunggal. Sedangkan yang di bawah adalah jamak. Ada lagi apa ya? Oke, kita masuk. Misalnya ada tadi tuh cat. Cat, apa cat? Kucing. Oke, yes, good. Kucing. Yang di bawah ada cats. Nah, yang di atas ada nggak S-nya? Yang di atas ada nggak S-nya? Nggak ada ya. Yang di bawah ada S nggak? Ada ya? Oke. Yang di atas ini adalah tunggal. Tunggal itu apa ya? Tunggal itu adalah hanya ada satu. Sedangkan jamak lebih dari satu. Ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Jadi untuk kalian membedakan dia tunggal atau jamak, yaitu kata bendanya di belakangnya ditambahi S kalau dia itu jamak atau lebih dari satu. Sedangkan dia tunggal tidak ditambah apa-apa. Cukup dia book, cat, car, pensil. Tetapi kalau dia itu jamak, dia ditambahin S menjadi books, cats, pencils, pens. What else ya? Apalagi ya? Chairs, tables. Nah, itu ciri-ciri ada jamak itu dia ditambahin S belakangnya. Mudah ya? Oke. Dicatat semua materi ini, jangan ada yang ketinggalan karena materi ini gampang-gampang susah. Kalau cuma untuk diingat besoknya lupa lagi. Jadi you mesti harus write ini ya, harus mesti catat ini materi ini. Ya, oke. Kita ulangi ya. Jadi ciri-ciri kalimat tunggal itu dia hanya ada satu dan kata bendanya di belakangnya tidak ditambahi S. Sedangkan kalimat jamak itu dia bendanya lebih dari satu, dia ditambahi S di kata bendanya. Oke.
Contohnya, this is my pen. That is my pen. Oke. Kalau di sini, these are my pencil. Ini masih salah ya. Kenapa? Karena pensilnya tidak ditambahi. Oke. Those are my. Oke, yes, good. This is your correction. Oke. Jadi Ibu ulangi lagi materi ini, demonstratif pronoun tadi dia terdiri dari 4, yaitu apa? Bisa diulangi. This, that, these, dan those. This ini adalah artinya ini, untuk tunggal. That juga artinya itu, untuk kata benda tunggal. This itu adalah artinya itu, untuk kata benda jamak. Sedangkan those juga sama, itu artinya untuk kata benda jumlahnya jamak atau lebih dari 1. Cara membedakannya, tadi dia tunggal atau jamak, yaitu kata benda di belakangnya. Kalau dia itu tunggal, dia tidak ditambahi s di belakang kata benda. Tetapi kalau dia itu jamak, dia akan ditambahi s di belakang kata benda tersebut. Ya, oke. Untuk lebih mantapnya lagi, lebih paham, kita akan ke contoh soal. Siapkan dulu bukunya. Kalau perlu siapkan dictionary atau kamus biar kalian tahu mana sih kata bendanya, ya. Jadi kita mulai ke latihan soal ya. Kita balik ke contoh soal tadi ya, biar lebih paham materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, kita lihat di sini ya. Ini contoh nomor 1. Number 1, bla 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 bla, my umbrella, and there is your umbrella. Oke. Bla bla bla, my umbrella, and there is your umbrella. Oke. Kalau bahasa Indonesianya, ini artinya umbrella ini adalah payung ya. Oke, benar? Payung? Oke, yes, good. Payung. Oke. Payungku. Payungku. Dan itu adalah payung kamu. Oke? That is your umbrella. Jadi payungku. Dan itu adalah payung kamu. Oke, umbrellanya ada berapa? Umbrellanya ada satu. Kenapa dia disebut satu? Karena dia tidak ada S di sini, benar? Oke, berarti payungnya ada satu dong. Berarti jawabannya apa? Titik-titik di sini. Ini dekat nih. Ya, dia pasangannya ada that di sini. Berarti jawabannya this is. Oke,
Oke. Ini jamak apa tunggal? Jamak ya. Kenapa dia jamak? Karena dia ada tubinya apa? R. Terus di sini dus. Ada dus. Buka catatannya apa tadi dus? Dus itu apa? Kata tunjuk untuk kata benda dekat apa jauh? Jauh. Oke. Berarti di sininya dekat dong. Kalau di sini jauh, berarti sini bisa dekat ya? Ya enggak? Oke. Berarti di sini kalau di sini dus, di sini pakai apa? Pakai this. This is apa? This is atau these are? Lihat booknya. Oke, kalau ibu tambah s, pakai apa nih? Kalau dia di sininya nggak ditambahi s, tadi dia pakai apa? Nah, ini ada S ya, maaf ya. Ini ada S. My books. Ada S di sini. Dia jamak apa tunggal? Apa? Jamak ya? Oke, berarti dia di sini menggunakan are. These are. These are my books and these are your book. Ini bukuku, itu adalah bukuku, dan ini itu adalah buku kamu. Jadi kata tunjuknya ada yang kata tunjuknya dekat, ada kata tunjuk yang jauh. Ini yang dekat, ini yang jauh. Oke, dan selanjutnya mungkin kalian bisa selesaikan ini, ya. Bisa ditambah di kolom komentar nanti kira-kira apa jawabannya nomor 3 ya. Saya rasa untuk contoh soalnya sudah cukup untuk hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang kurang paham, nanti bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan selanjutnya nanti akan saya kasihkan yaitu soal-soal latihan. Kalian bisa buat di buku latihan kalian ya. Bisa kalian nanti setelah daring selesai, kalian bisa correction together with your teacher in your school ya. Bisa kalian diselesaikan di rumah atau ditanya-tanya lagi sama gurunya di sekolah ya. Oke, thank you for today ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan selalu siap masker kemanapun kalian pergi keluar rumah, dan selalu cuci tangan dengan air yang mengalir ya. Tentunya dengan menggunakan sabun ya, agar lebih bersih lagi. Jangan lupa ya untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi daring. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan bye.